Purwaningsi. Dari mana tinggalnya, Bu? Tinggalnya di Petarukan. Petarukan. Jadi dari Pemalang ya, Bu ya. Oke. Ibu datang ke sini karena apa, Bu? Karena sakit mau berobat. Oke, mau berobat. Ibu pertama keluhannya apa sih, Bu? Pertama keluhannya itu gula. Oh, sakit punya kencing manis. Iya. Terus yang mengantar ibu ke sini apa ada batuk atau sesek atau nyeri dada gimana? Iya, batuk. Batuk berulang gitu ya, Bu ya. Sudah berobat enggak sembuh-sembuh ya? Iya. Oke. Ibu ini kan datang untuk TB tuberkulosa yang kebal obat ya. Ibu dulu pernah nggak sakit paru-paru, Bu? Nggak pernah, Pak. Dulu nggak pernah sakit paru-paru. Iya. Tiba-tiba ibu batuk-batuk. Juga nggak ada. Oh gitu. Ibu batuk, ibu ke puskesmas atau ke dokter praktek terus disuruh cek gitu ya, Bu? Puskesmas. Nah, terus? Terus di puskesmas sudah 4 bulan. Nah, terus? Terus dirujuk ke Pemalang, rumah sakit. Oh, Pemalang. Terus diperiksa. Iya. Ada hasil dibilang TBC yang kebal obat itu ya? Iya. Oke. Terus kesini. Jadi gini, Bu, ibu di lingkungan ibu, di rumah ibu tuh ada yang sakit paru-paru nggak sampai ibu bisa? Nggak ada ya? Sampai ibu bisa tertular TBC yang kebal obat. Apa saya tukang jahit terus kena itunya? Nah, kalau jahit bisa aja batuk-batuk, tapi untuk nular penyakit TBC yang kebal obat ini kan ibu mungkin kontak sama orang yang sakit kayak begini juga, terus ibu tertular, Bu. Iya. Kali orang saya nggak tahu sih. Oke, jadi ibu ada kencing manis, berobat di puskesmas, tidak sembuh dirujuk ke rumah sakit Pemalang. Iya. Dari rumah sakit Pemalang diperiksa dahak ibu ya. Iya. Terus dokternya bilang ibu sakit TBC kebal obat ya. Iya. Ibu jadi ibu kesini karena batuk-batuk ya, Bu. Nah, nanti di sini ibu kita kan mau berikan ibu pengobatan. Iya, Pak. Nah, sebelum pengobatan itu kita harus periksa ibu dulu. Ya, saya periksa ada bagaimana tuh fisik ibu, paru-paru ibu. Nanti juga udah diambil darahnya belum, Bu, tadi? Nah, sudah diambil darahnya kan? Iya. Nanti habis ambil darahnya, nanti kalau hasil darahnya bagaimana kita pertimbangkan untuk dapat obat atau tidak, atau diobatin dulu ya. Iya, Pak. Nah, nanti juga ada beberapa dokter yang akan harus periksa ibu. Iya. Karena nanti minum obatnya itu, nah seperti yang tadi dibilang ada yang sampai 2 tahun, ada yang 9 bulan ya, Bu ya. Nah, jadi ibu memang harus untuk melalui pengobatan itu harus ada pemeriksaan dulu ya. Dan ibu harus patuh, Bu. Kalau tidak patuh minum obat ibu makin bahaya ya. Seperti tadi kan ada 3 orang itu mereka sudah sembuh ya. Ya mereka tuh 2 tahun sekali minum obat ya, Bu. Saya periksa ibu sebentar, Bu ya. Misi ya, Bu. Iya, Pak. Tarik napas, Bu. Lepas. Tarik lagi. Lagi, Bu. Isi ya, Bu. Iya. Lagi. Iya. Oke. Iya. Jadi ya, Ibu tunggu ya, nanti tunggu hasil labnya ya, Bu. Iya. Ya, oke. Selamat siang, Mbak. Mbak di Puskesmas mana? Seragi 2. Dari Seragi 2 ya. Mau serah terima pasien atas nama Pak Didin Rosidin. Oke, ini pengobatannya masih tetap berlanjut, pakainya individu yang pengobatan jangka panjang. Obatnya masih tetap moxifloxacin, minumnya 1,5 tergantung dari berat badannya. Clofazimine minumnya 1, sikloserinnya tetap 3, sama Vit B6-nya 1,5 tablet. Untuk pembekalannya sudah saya siapkan obatnya. Ini nanti tanda terima yang buat ibu. Obatnya ini untuk moxinya ada 135, 1, 2, 3. Ini 110 ya? Ya. Ini ada 13. Ya. 1, 2, 3, 6 kali 2 13. ya 13. Benar ya, 13 ditambah 5. Iya, 135. Ya, 135 dicek sesuai. Ini clofazimnya
90 tablet. Ini satu dus isinya 100. Jadi ini udah tak kurangi 10 tablet, nggih. Dengan ED Juni 2024. Untuk moxinya Juni 2023 karena obat habis di bulan Juni ya. Masih bisa dipakai nanti. Terus ini untuk sikloserinya 270. Ini yang masih segelan. Ini yang 70 tablet. Ya, 1 2 3 7 ya. Dengan ED Februari 2024. Ini fit B6-nya karena satu botol isinya 250. Ini sudah saya hitungkan ED-nya Maret 2024 ya. Obat sudah sesuai. Mohon untuk minta tanda tangannya di sini. Itu yang buat mbaknya. Serasa. Nanti kalau ada yang kurang jelas, mohon ditanyakan langsung ke saya boleh, atau ke petugas perawatnya boleh. Oke? Nomor teleponnya boleh, Mbak? Nggih. Kustiah. Nggih. Nanti kalau kurang jelas atau ada obat yang kurang atau gimana, nanti boleh menghubungi langsung ke saya, nggih, atau WA. Siap, Bu. Nggih. Terima kasih, Mbak. Obatnya diterima, nggih. Obatnya saya terima ya, Bu ya. Nggih. Saya masukin ke kantong. Selamat siang, terima kasih. Saya mewakili dari manajemen Rumah Sakit Budi Rayu. Perkenalkan, saya Dr. Jeffrey Mandala Putra. Rumah Sakit Budi Rayu dengan komitmen kami akan mengikut serta dalam eliminasi untuk pemberantasan TB dengan bekerja sama dengan Mentari Sehat Indonesia dan disertai dengan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dengan di bawah supervisi dari dokter paru kami yang pimpinan divisinya adalah Dr. Loren. Nah, di sini kita akan memberikan beberapa sertifikat yang yang sudah kita laksanakan programnya untuk penyelesaian pengobatan TB resisten obat tersebut. Di sini penyerahan sertifikatnya akan dilaksanakan dari pimpinan divisi untuk Poli TBRO dari Dr. Loren dan disaksikan dari Mentari Sehat Indonesia serta dari Dinas Kota Pekalongan. Sebelumnya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Selamat siang. Yang terhormat Bu Dewi dari mewakili Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, dari MSI mitra kerja kami, dan juga dari manajemen Dr. Jeffrey, dan juga pasien-pasien saya yang tercinta. Terima kasih Anda telah melaksanakan pengobatan kurang lebih berapa bulan ya Anda mengambil pengobatan? 2 tahun. Nah, ini ada pasien-pasien ini, pasien TBRO yang telah kami laksanakan pengobatan selama 2 tahun. Ini 3-3 2 tahun semua. Nah, ini mereka sudah minum obat selama 2 tahun, dan setelah dievaluasi dari kultur maupun resistensinya mereka semua juga telah sembuh. Dan tiba saatnya kita sekarang untuk memberikan sertifikat sebagai simbol tanda bahwa mereka telah sembuh ya. Dan sertifikat ini mungkin berguna apabila nanti Anda kalau ada keluhan ke puskesmas atau ke rumah sakit bisa tunjukkan bahwa memang kami telah sembuh. Bisa itu ya, sehingga tidak dilakukan intervensi atau pengobatan yang tidak ada gunanya malah merugikannya. Ya, itu aja, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Selamat siang semuanya. Ya, pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada pasien-pasien TB MDR yang telah berhasil melakukan pengobatan selama 2 tahun ya. Harapan kami ini semua bisa buat pelajaran bagi kita semua ya. Jangan sampai putus obat, jangan sampai ketularan lagi ya. Tetap jaga kesehatan. Nggih, itu harapan kami. Nggih. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa di tanggal 24 Maret ini adalah Hari TB Nasional. Mari sedunia, Hari TB sedunia. Mari kita bersama-sama untuk memberantas TB, untuk menuju eliminasi TB di tahun 2028 di Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.
Iya, sini deh. Mari Pak. Untuk Pak Suwanto. Suwarno. Nggih. Suwanto nggih. Ini Pak, untuk sertifikatnya, buat kamera, take action. Oke. Selamat ya Pak. Ya. Semoga lekas sembuh, tidak ketularan lagi ya. Kenang-kenangan. Ini kenang-kenangan ya Pak. Ya. Terima kasih banyak. Pak, Ibu Puni Pak. Hati-hati ya Bu, jangan sampai tertular lagi. Jaga kesehatan ya Bu ya. Kenang-kenangan. Selamat ya. Semoga ini adalah yang terakhir sakit TB ya. Selanjutnya sehat selalu. Amin, amin. Oke, amin. Ada kenang-kenangan. Ada kenang-kenangan. Oke. Foto bareng. Dokter, boleh nih dokter bincang-bincang sedikit buat memperingati hari ulang tahun TB yang ke-141 dengan tema Yes We Can End TB. Oke dokter, yang pertama, kenapa sih dokter tanggal 24 Maret itu diperingati sebagai hari TB sedunia, Dok? Oke, terima kasih Mbak. Mungkin bukan selamat pagi, udah selamat siang nih, jam 12 udah lebih. Oke, Dok. Mengapa tanggal 24 Maret disebut dengan hari TB sedunia atau TB Day? Karena pada tanggal 24 Maret tahun 1882 itu seorang ilmuwan dari Jerman, Dr. Robert Koch itu menemukan basil TBC pada penderita TBC sehingga disebut dia hari itu diperingati sebagai hari TB sedunia. Itu Mbak. Oke, untuk selanjutnya ya dok, Ya. bagaimana sih dok cara mengetahui seseorang itu sakit TB? Apakah ada dari gejalanya, ataukah ada pemeriksaan yang lain untuk memastikan seseorang itu menderita sakit TB? Begini, kalau TB dalam maksudnya TB paru. Kalau TB paru memang dari itu karena TB itu dia sebagai banyak yang mirip seperti TB. Tapi jadi kalau gejala-gejala memang tidak khas, yang penyakit lain pun bisa ya. Tapi yang pasti untuk TB itu apabila seseorang itu batuk berdahak lebih dari 2 minggu kita sudah curiga. Apalagi ada keluhan tambahan seperti ada batuk darah, sesak napas, nyeri dada, terus badannya rasa malas atau lemes gitu, nafsu makan menurun, dan juga mungkin adanya keringat malam, itu ya kita udah curiga sebagai kemungkinan ini suspek TB. Ya, itu demikian. Ada pemeriksaannya ya nggak dok? Oh iya, nah itu dari suspek, dari klinis. Nah untuk pemeriksaan itu ada beberapa pemeriksaan penunjang ya. Pemeriksaan penunjangnya seperti kita pemeriksaan darah tepi, kita lihat di situ ada HB-nya bagaimana, laju endap darahnya meningkat, biasanya lebih meningkat. Dari itu pemeriksaan laju endap darah ya. Juga ada pemeriksaan lain yang penting juga torak foto ronsen. Dari ronsen itu kita akan melihat di paru-parunya ya, ada gambaran jaringan parunya rusak, ada kemungkinan ada cairan juga, dan ada juga mungkin ada gambaran seperti kavitas, ada juga gambaran seperti pneumonia, itu gambaran daripada kemungkinan besar dari penyakit TB. Dan ada juga pemeriksaan lain, yaitu pemeriksaan serologis ya, yang mungkin sekarang udah ada ya, yang terkenal namanya TCM atau tes cepat molekuler atau gen expert. Itu pemeriksaan itu yang sekarang sebagai penentu untuk seseorang sakit TB atau tidak apabila TCM-nya positif. Dan juga ada juga pemeriksaan basil tahan asam atau BTA, itu juga untuk menentukan apabila dia positif, kita bilang orang ini sakit TBC. Oke, berarti ada TCM, ada basil tahan. Ya, ada juga pemeriksaan imunologi lain, tapi kita di sini jarang dilakukan di Indonesia. Oke, yang sering yang dua itu ya, Ya, dok, paling ya sering berarti ya. untuk TCM itu untuk mendiagnostiknya. Nah, kalau BTI biasa sekarang dipakai untuk mengevaluasi pengobatan. Oke dokter, untuk apakah sih TB juga bisa mengenai organ tubuh yang lain dok selain paru? Terus bagaimana sih penanganannya dok? Iya, oke. Ya, TB itu bisa dapat di mana saja seluruh tubuh kita ya, di mana aja bisa ya, mulai dari mata, dari kelenjar di leher, tulang, ginjal, jantung, di otak pun bisa, semua bisa terkena TBC ya.
tergantung bagaimana dia nanti setelah masuk ke dalam paru-paru dia bagaimana menjalarnya ya, apabila melalui darah atau melalui saluran limpa atau melalui saluran napas, bisa dia itu kemana-mana saja. Jadi bisa menyebar ke seluruh organ yang lain ya, Dok ya. Oke, dokter. Saya pernah nih, Dok, baca-baca tentang TB MDR. Apa sih sebenarnya itu, Dok? Kan masih banyak ya yang mungkin asing dengan kata-kata itu. Mungkin bisa dijelaskan, Dok, sebenarnya TB MDR itu apa ya, Dok? Nah, inilah kita berdiri ini di bawah klinik TBRO. Sebenarnya apa kalau klinik TBRO itu resistensi obat. Nah, kita berdiri di sini di tempat ini benar ini. Nah, sekarang kita memang di Rumah Sakit Budi Rahayu mungkin rumah sakit pertama di di Pantura Barat ya, bukan kalau di Pantura ya. Kalau Pantura Barat itu pertama kali di Rumah Sakit Kardina Tegal, yang kedua di Rumah Sakit Budi Rahayu ya, untuk pelayanan TB resistensi obat. Mengapa sih terjadi resistensi obat itu? Karena mungkin macam-macam, terjadi mutasi itu kita nggak tahu. Mungkin apa? Ya dulu pengobatannya tuh tidak terlalu tuntas atau gagal pengobatan. Bisa juga pada orang-orang yang imunologinya rendah, bisa pada orang diabetes, gagal ginjal dan sebagainya. Bisa juga pada pasien-pasien yang jadi dia kontak dengan orang-orang serumah atau lingkungannya yang kena TBC, TB MDR. Jadi TB MDR itu saya lupa saya tanya. TB MDR itu berarti kuman mikrobakterium tuberkulosa itu resistensi terhadap dua macam obat, yaitu resistensi terhadap rifampicin dan INH. Itu nama TB MDR. Tapi kalau di sini TBRO, resistensi obat. Jadi kalau resistensi obat mungkin dia bisa resistensi terhadap rifampicin sendiri, bisa INH, bisa juga obat-obat pirasinamid ya. Itu bisa, atau ethambutol, itu resistensi obat. Tapi kalau nama MDR berarti dia harus resistensi terhadap rifampicin dan INH. Seperti itu ya, Dok ya. Dan juga pengobatannya itu ya cukup lama, paling cepat 9 bulan sampai dengan 2 tahun. Yang seperti tadi pasien kita lihat mereka mengalami pengobatan sampai 2 tahun dan bisa sembuh. Untuk berarti TBRO dan TB MDR itu 2 tahun semua ya, Dok? Bukan, jadi resistensi obat ini kan ada. Jadi gini, kita ambilin namanya TB resistensi obat karena kita belum tahu apa. Nanti setelah kita lakukan pemeriksaan baru kita cek dari sputum pasien atau begini, kalau kita bisa tahu dia resistensi terhadap obat apa. Tapi jadi kita pakai aja resistensi obat. Gitu. Oke, begitu ya, Dok. Tapi kedepannya nanti dengan pengobatan-pengobatan yang baru mungkin TB resistensi obat ini mungkin hanya 6 bulan aja bisa pengobatan sudah. Tapi obatnya belum ada di Indonesia, tapi dalam penelitian terus sekarang. Masih dalam penelitian ya, Dok ya, berarti masih 2 tahun ya, Dok ya, untuk. Ya enggak, ada 2, jadi jangan 2 tahun gini. Jadi pengobatan TB MDR ini ada 2 macamnya. Pengobatan short time atau jangka pendek itu 9 bulan. 9 bulan. Sedangkan yang 2 tahun itu apabila pada pasien-pasien tertentu. Jadi contohnya seperti pasien seperti ibu ini sudah bilang saya punya gula darah, diabetes, berarti otomatis dia masuk dalam pengobatan jangka panjang 2 tahun. Oke, gitu. Siap-siap, Dok. Oke, terima kasih ya, Dok ya. Ya. Untuk pantangan makanan sendiri, Dok, ada nggak sih pantangan makan buat orang-orang yang menderita TB ini, Dok? Sebenarnya kalau dibilang pantangan tuh kurang begitu ya. Mungkin tapi kalau orang-orang itu udah punya diabetes gitu ya pasti pantangan makanan tuh banyak sekali ya. Goreng-gorengan nggak boleh, pokoknya jadi yang mengandung karbohidrat tuh jangan kurangin ya. Yang banyakin sayur-sayuran, protein, itu yang penting sekali ya. Susu juga di situ penting. Nah, tapi ya jadi sehingga pada orang-orang TB MDR yang mempunyai penyakit komorbid yang lain itu harus hati-hati sesuai dengan komorbidnya. Sehingga pasien itu bisa sembuh. Berarti dietnya sesuai dengan itu ya, Dok ya. Oke. Yang terakhir nih, Dok, gimana sih, Dok, situasi atau posisi TB di Indonesia tahun 2023 ini, Dok? Nah ini ya, saya kemarin juga saya baru tahu dari PDPI pusat memberikan kita acara webinar. Ternyata tahun 2023 ini Indonesia nomor 2 di dunia. Wah, nomor 2 untuk ya, Dok? sakit TB ya. Indonesia ini jumlah pasien TB tiap hari itu 969 pasien TB yang terdiagnosa. Jadi kurang lebih sekitar 3 detik apa 1 orang yang sakit tuh. Itu cepatannya sangat cepat sekali ya, Dok. Sakit sekali. Jadi kalau dibilang cukup tinggi ya, kalau ya cukup tinggi sekali ya angka sakitnya. Dan itu meningkat dibanding tahun 2020 lagi baru mau masuk pandemi. Oh,
Oh, lebih tinggi Iya, lebih tinggi lagi, makin meningkat. Dengan angka kematian pun cukup tinggi. Satu hari itu angka kematian itu dia di Indonesia ini sekarang 150.000 angka kematiannya. Cukup tinggi dibanding dengan tahun 2020 ya, cukup tinggi sampai sekitar kurang lebih 60% dibanding dulu sebelum pandemi ini. Ya cukup tinggi ya sekarang kita ya. Nah, jadi memang kita harus hati-hati sekali sekarang ya mungkin harus digalakan lagi bagaimana pengobatan TB, bagaimana penyuluhan, bagaimana pencegahan, sehingga kita juga harus hati dengan lingkungan, dengan orang-orang yang sakit itu, mereka ya mungkin harus ada edukasi dan penyuluhan kembali sehingga kita bisa kembali bisa tercapai yang seperti kita bilang tadi, yes we can end TB. Jadi kita bisa untuk mengakhiri TB pada tahun 2030 nanti di Indonesia ya, bisa tereliminasi. Semakin tahun nggak semakin tinggi ya dok ya? Ya, Betul sekali. Oke. Ya. Oke, terima kasih dokter untuk bincang-bincang kali ini. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih kembali Mbak. Selamat pagi Ibu. Saya dengan siapa ya Bu ya? Indayah Dewi. Ibu sebagai apa ya Bu? Saya adalah pengelola program TB di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Oke Bu, saya mau menanyakan bagaimana sih Bu rencana tindak lanjut terhadap eliminasi TB di wilayah Pekalongan dan sekitarnya? Iya Mbak, untuk eliminasi TB kita sudah ada beberapa kegiatan ya untuk mendukung tercapainya eliminasi TB di Jawa Tengah, yaitu di tahun 2028. Yaitu yang pertama adalah tentang penemuan kasus. Jadi kita gerakan untuk penemuan kasusnya, capaiannya. Kita bekerja sama dengan kader kesehatan yang dari MSI, itu setiap ada satu kasus di daerah tersebut akan kita screening ya di lingkungannya untuk periksa dahaknya, keluarganya, tetangganya itu akan diperiksa. Tentunya ini agar capaian kasusnya naik. Kemudian yang kedua adalah kita akan ada ILTB ya, infeksi laten tuberkulosis. Kita akan yang kontak TB tidak sakit itu akan kita TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi seperti imunisasi ya, itu ada obatnya. Jadi nanti orang-orang yang kontak pasien TBC biar tidak sakit maka akan di terapi pencegahan tuberkulosis. Kemudian kita juga ada program screening massal ke Ponpes dan daerah-daerah khusus, terutama di rutan dan sekolah. Nanti itu juga akan kita lakukan di tahun 2023. Gitu Mbak. Oke, terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Selamat pagi Mas, Pak Benar ini dengan Mas siapa ya sebelumnya ya? Mas Arda. Oke. Dari MSI ya Mbak ya. Ini Bapak dari Mas Arda itu dari MK ya Mas, manajer kasus ya Pak? Oke, adakah tantangan sendiri ya Mas dalam penemuan kasus TB, khususnya TB kebal obat Mas? Untuk tantangan khususnya di TB kebal obat, mungkin ada tantangan tersendiri, yaitu yang pertama dari faktor eksternal dan internal. Yang eksternal itu misalnya dari faktor lingkungan, kemungkinan banyak masyarakat yang masih belum tahu, belum paham tentang TB kebal obat tersebut, dan masih banyak masyarakat yang cara berobatnya TBR itu beberapa bulan itu belum pada tahu. Terus tantangan dari internal, pihak keluarga itu biasanya kurang mendukung Mbak, soalnya TB kebal obat itu pengobatannya jauh lebih lama, ada yang 9 bulan, ada yang hampir 2 tahun. Mungkin itu tantangan-tantangan yang dihadapi dari kami berdasarkan riset kami, pengalaman kami di lapangan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Mas Arda. Bagi Ibu, ini dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Sari. Sebagai apa ya Bu ini di sini? Sebagai pendamping pasien TPRO Mbak. Oke, di sini saya mau menanyakan Ibu, bagaimana sih sebagai pendamping pasien kalau ada memotivasi pasien itu, kalau ada efek samping terhadap pasien itu apa Ibu? Motivasi yang akan diberikan Ibu sebagai pendamping. Ya, saya sebagai pendamping dari pendamping TPRO ini, saya untuk memotivasi untuk kunjungan ke rumah supaya si pasien itu untuk minum obat dengan teratur, dan untuk apabila nanti pasien itu ada gejala efek sampingnya, saya tanyakan kepada perawat Rumah Sakit Budi Rahayu yang TPRO-nya ya, seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu.